Tapi firman Tuhan mengajar, bila itu tergantung padamu, usahakanlah perdamaian. Ini menghasilkan kesehatan buat kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berselisih atau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, ada orang yang menjengkelkan kepada kita, kita bagaimana? Udah musuhan sama dia, tidak peduli, ya, biarin aja. Kita lalu menjauhkan diri. Tuhan mengajar, berusaha berdamai. Dia tidak mau, terserah dia, tapi kita sudah berusaha. Dalam Matius pasal 5, kalau saudara baca, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu pergi beribadah, mau mempersembahkan korban, lalu teringat saudaramu ada sesuatu perasaan negatif terhadap engkau, bukan engkau yang punya perasaan negatif terhadap dia yang punya perasaan negatif terhadap kamu. Kamu jangan teruskan persembahkan korbanmu, tinggalkan dulu korbanmu, pergi berdamailah dengan saudaramu, lalu baru teruskan ibadahmu. Ini soal kesalehan. Jadi anak Allah, umat Tuhan, proaktif mengusahakan perdamaian. Pergi ke sana, lalu tanya, ungkap kepada dia, mungkin kamu ada sesuatu yang kurang senang dengan aku, barangkali sikapku dan sebagainya, tolong beritahukan, aku minta maaf. Kalau dia bilang, aku tidak mau bicara, terserah dia. Tapi kita sudah mengusahakan, selesaikan supaya hati itu tenang di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu belajar. Saya cerita satu pengalaman. Baru-baru ini saya mancing. Mancing itu banyak sekali orang suka di spot itu karena ikan selalu ada di sana. Waktu itu ada beberapa orang, setiap orang pasang 2 fishing pole. Lalu di sini 1 fishing pole, orang lain ini fishing pole orang lain, ini fishing pole saya. Jaraknya itu jauh-jauh antara piano ke sini, ke situ. Oke. Waktu saya punya fishing pole, ternyata nyangkut ke yang ketiga sudah. 1, 2, 3. Oke. Dia lempar belakangan dari saya, berarti yang niban saya itu dia. Oke, saya tarik. Lalu dia marah-marah. Dia marah-marah dan dia orang Chinese speaking. Ngomong cincol, tapi saya ngerti semua yang dia ngomong. Lalu dia marah pada saya, bilang apa? Crazy you. Wah, kepala saya dimarahin. Dia lempar belakangan kena ke saya, jaraknya begitu jauh. Saya juga jengkel, saudara. Orang berangkasan juga, sekarang pemarah juga. Waduh, saya sakit hati dibilang crazy. Tapi saya tidak mau balas, saya diam saja. Sebab apa? Secara quote-unquote selfish, saya tahu kalau saya mulai balas, saya tidak bisa rem kata-kata saya, blood drug saya naik. Dan saya tidak mau darah tinggi, jadi saya diam. Dan masih sering ketemu dengan orang itu, ya kan? Tidak saling bicara. Saya juga masih jengkel dengan dia. Tapi kemudian baru kemarin dulu saya ingat Tuhan ajar kalau tergantung ke kamu berusaha berdamai, usahakanlah perdamaian, kejarlah perdamaian. Oke? Satu ketika saya lihat pancingan dia dimakan ikan, pelakunya naik, dan dia nggak tahu sampai ikan. Oke? Kalau hati jahat, kita pasti sumpahin, terlepas lu biar nggak kena, gitu kan? Tapi saya beritahukan dia, saya bilang, Mr. Lee, namanya Lee saya tahu, Mr. Lee, you got the bite. Oh, thank you. Oh, sudah lihat, oke? Dan saya tahu dia tidak lagi sakit hati karena apa? Waktu dia mau pulang, dia benahin alat-alatnya, fishing pole dia pun dia taruh di atas kursi saya. Dia tahu itu kursi saya. Kalau dia mau taruh, tapi dia sudah nggak apa-apa. Saya belajar untuk mengusahakan perdamaian. Ya, saya nggak kenal dengan dia. Dia pun nggak tahu saya itu siapa. Tapi apa enaknya selalu ketemu sama-sama, lalu hati menyimpan jengkel. Lama-lama saya juga blunder juga. Betul saudara? Saya tidak mau. Dan Tuhan aja. Kalau kamu mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik,
Jaga lidah orang yang jahat dan lakukan yang baik. Usahakanlah perdamaian. Kejarlah damai itu. Kejarlah kerukunan. Contoh yang praktis. Lalu Petrus sangat bijak. Dia tutup bagian tersebut dengan satu reason. Ayat 12. Semua lihat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. See? Dalam laut, dalam batu juga, dalam hati, siapa tahu? Siapa tahu? Tuhan. Tuhan. Jadi pepatah yang dibuat itu hanya pepatah manusiawi. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Pikir orang bisa sembunyikan perasaan. Aku nggak bisa tahu perasaan hatimu bagaimana. Oke, kamu ngomong manis, hati apa? Tidak tahu, tidak tahu. Tetapi siapa yang tahu? Tuhan tahu. Dan dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan tidak memihak kepada siapapun. Tidak memandang bulu. Tetapi dia berkenan kepada orang-orang benar. Dia suka kepada orang-orang tulus. Dia senang kepada orang-orang yang saleh, yang mencintai kerohanian yang sehat. Dan dia memberkati orang-orang yang sedemikian dengan panjang umur dan bahagia. Saudara, marilah karena kita menyandang nama Tuhan di dalam kekristenan kita. Kita belajar takut kepada Tuhan dan kita ungkapkan takut kepada Tuhan dengan apa? Dengan menjaga lidah kita terhadap hal-hal yang jahat kepada orang lain dan untuk diri kita sendiri dalam menghadapi situasi-situasi. Kata-kata kita, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, seperti perkataanmu, jadilah demikian atasmu. Kalau kita bicara positif, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan jadilah demikian kepadamu. Tapi kalau kita mengatakan hal yang negatif, loh kamu sendiri yang mengucapkan. Apakah kau mau itu negatif terjadi atasmu? Marilah kita belajar bersikap hati yang positif dalam kehidupan ini kepada orang lain dan untuk diri kita sendiri, dan usahakanlah perdamaian karena Tuhan mengetahui, mengawasi dan memberkati orang-orang saleh. Amin, saudara-saudara. Selamat panjang umur dan bahagia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengatakan bahwa untuk setiap kata-kata yang kami ucapkan, kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan tahta pengadilan yang terakhir. Dan Engkau mengajar kami supaya memiliki perbendaharaan hati yang baik, isi hati yang baik, mengisi hati kami dengan hal-hal yang benar dan baik, supaya itu kemudian terungkap lewat kata-kata yang positif terhadap orang lain dan juga bagi diri kami sendiri ketika kami menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan apapun bentuknya, apapun rasanya. Berkatilah kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, umur. Kalau boleh umur yang panjang, dengan
kesehatan yang baik, dan juga hari-hari yang bahagia. Ajar kami mengingat firman Tuhan dan melakukan bagian kami, supaya Engkau leluasa melakukan bagian-Mu memberkati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu yang terakhir, sebuah doa. Ajar